Yang pertama terkait dengan laparoskopi dengan kamera dan monitor. Ini saya kira sudah sebagian terpapar tahun yang lalu bahwa ini memang diperuntukkan bagi rumah sakit ya yang melakukan pelayanan MOW. Kriterianya sudah jelas, rumah sakit yang melakukan pelayanan MOW dan terdaftar di SIM BKKBN atau register di BKKBN. Nah, untuk standar pemenuhannya, setiap rumah sakit atau pasienkes yang memang berwenang untuk melakukan pelayanan MOW ini, yang tadi sudah terdaftar di BKKBN, itu minimal ya, minimal satu laparoskopi. Minimal, tentu saja ini kembali ke pagu anggarannya. Pengalaman kita selama ini minimal adalah maksimal ya, karena harganya yang cukup tinggi. Kemudian, apa namanya, di wilayah kerja rumah sakit tersebut ya atau pasienkes yang berwenang melayani MOW tadi memang ada demand ya untuk pelayanan ini. Artinya ini memang menjadi satu persyaratan ya yang dibuktikan dengan adanya PPM. Apabila tidak ada demand terlebih lagi dengan persyaratan yang berikutnya tidak tersedia dokter maupun perawat yang terlatih, ini tentu saja menjadi pertimbangan bahwa ini menjadi persyaratan ya rumah sakit yang diajukan tersebut atau pasienkes yang diajukan untuk mendapatkan DAK fisik laparoskopi ini harus memiliki satu orang dokter obstetrik dan dua perawat dan juga dokter anestesi yang semua ini harus dibuktikan dengan sertifikat pelatihan untuk laparoskopi ini. Kemudian untuk persyaratan pengusulan saya kira sama dengan tahun sebelumnya, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi ya seperti halnya apa namanya, yang pertama rumah sakit tersebut memang belum memiliki atau pernah memiliki tetapi sekarang kondisinya sudah tidak bisa digunakan atau rusak gitu ya. Kemudian tersedia akses untuk CO2. Ini tentu saja menjadi penting untuk daerah-daerah yang aksesnya sulit ya ketika apa namanya untuk mendapatkan gas CO2 ini karena ini merupakan satu kelengkapan dalam penggunaan laparoskopi yang kita masukkan dalam menu DAK fisik ini. Kemudian dana pemeliharaan ini juga menjadi penting yang nanti ditunjukkan dengan surat pernyataan dari apa namanya pimpinan pasienkes tersebut ya bahwa sanggup untuk menyediakan dana pemeliharaannya. Kemudian dari pimpinan pasienkes atau rumah sakit ini apa namanya bahwa dokter ya dokter obstetrik, dokter anestesinya bersedia untuk memberikan pelayanan dengan skema pembiayaan dari pemerintah. Jadi jangan sampai ini menjadi kendala dalam pelaksanaannya seringkali terjadi tidak digunakan, tidak berjalan MOW dengan laparoskopi ini karena ketidaksesuaian tarif antara kemauan dokter dengan apa namanya kebijakan pemerintah atau kebijakan pimpinan pasienkes dengan pembiayaan dari pemerintah. Ini menjadi satu hal yang penting juga, maka harus dibuktikan dengan surat pernyataan. Kemudian ketersediaan atau kesediaan pemerintah daerah untuk menyediakan dana pelatihan bagi tadi pasienkes atau rumah sakit tadi yang belum punya dokter dan perawat yang terlatih. Nih, artinya masih ada alternatif ketika dokter dan perawatnya belum terlatih, tetapi memang demand ada, siap untuk memberikan pelayanan, maka harus menyatakan siap untuk membiayai pelatihan bagi dokter dan perawat tersebut. Kemudian wajib ya melaporkan. Jadi data pelayanannya harus disampaikan tentu saja melalui saluran pelaporan kita yang sudah ditentukan. Berikutnya ini spesifikasinya, saya kira saya tidak bacakan, nanti bisa dibuka ya untuk laparoskopi dengan kamera dan monitor ini. Memang sudah dan satu yang menjadi persyaratan ketika kontrak ya, jadi di dalam penyediaan ini harus dilengkapi dengan petunjuk ya manualnya, baik cetak maupun audiovisualnya. Kemudian juga penyedia wajib memberikan orientasi pelatihan bagi operator di
rumah sakit atau pasien tersebut. Ini jangan sampai terlewatkan. Labelingnya tentu saja mengikuti ketentuan yang sudah diatur ya.